Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita memasuki kajian yang pertama dari ilmu nahwu, yang mana pembahasan kali ini yaitu akan berbicara mengenai apa itu kalam dan bagian-bagian dari kalam itu sendiri. Jadi pembahasan yang pertama dari ilmu nahwu itu kalam, yang mana saya di sini yaitu berpijak dengan menggunakan kitab Ajurumiyah ya. Nah, kenapa dalam pembahasan pertama itu dibahas mengenai kalam? Karena kedepannya yaitu berbicara tentang kalam. Nah, setidaknya kita harus mengetahui apa itu kalam, karena kita akan menyusun suatu kalimat, suatu kalam yang mana dituntut kalam tersebut yaitu mempunyai makna yang berfaedah. Dalam artian kita tidak boleh menggunakan perkataan atau tidak boleh menggunakan kalam yang sia-sia. Di sini akan saya jelaskan, ya, langsung saja ya. Jadi di sini al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yaitu kalam berupa lafad, berupa al-murakkab yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, al-mufid yang mempunyai faedah, yang bermakna, bil wad'i. Di sini ulama menafsirinya dengan dua pendapat ya, ada yang mengartikan dengan menggunakan bahasa Arab atau juga mengartikan dengan nama dengan disengaja ya. Contoh di sini ada lafaz kita bukan nafi'un. Nah, kita bukan nafi'un ini yaitu dia merupakan lafaz murakkab juga, sudah tersusun. Kalau misalnya lihat di sini itu nyampe 3 kalimat ya. Ada kitab berupa isim mufrad, ka dhamir dan nafi yaitu isim mufrad juga. Nah, di sini tersusun dari 2 kalimat, bahkan di sini ada 3 kalimat. Nah, al-mufid mempunyai makna yang berfaedah. Kitab bukan nafi'un. Kitabmu yaitu bermanfaat. Nah, sini sudah mempunyai makna yang berfaedah. Terus bil wad'i, perkataannya ini disengaja. Kita buka nafi'un. Atau diartikan yang kedua yaitu dengan bahasa Arab. Kita buka nafi'un. Di sini sudah menggunakan bahasa Arab. Kita buka nafi'un. Yatbahu at-ta'am. Yutbahu ta'am. Makanan itu dimasak. Ja'a Zaidun ma'akhihi. Zaid datang bersama saudaranya. Nah, jadi gampangnya kalam itu berupa lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dan mempunyai makna berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab atau disengaja. Nah, kemudian bagian dari kalam itu, membuat kalam itu terdiri dari isim, fi'il, huruf. Ja'ali makna, yang datang untuk memberikan makna. Untuk membuat kalam yaitu bisa dengan menggunakan isim, fi'il, atau huruf yang mendatangkan makna. Nah, langsung apa itu kalimat isim? Yaitu wahia kalimatun dalas ala ma'nan binafsiha wa lam taqtarin bi ahadil azminati as-salasati wad'an. Itu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak dibarengi dengan salah satu zaman yang 3 wad'an secara peletakannya ya. Nah, di sini
lafadznya menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak dibarengi dengan zaman yang tiga, yaitu hal, madi, dan istiqbal. Ya. Ntar bisa teman-teman lihat di macam-macamnya fi'il di aji ilmu sorof. Nah, sekarang kita aji ilmu nahwu ya. Nah, contohnya seperti insan, hayawan, nabat, jamad. Nah, ini dinamakan semuanya kalimat isim karena dari keempat contoh ini yaitu tidak mempunyai makna zaman. Insan, ya insan. Kalau mempunyai makna zaman itu seperti lafaz doroba, sudah memukul, yadribu, sedang memukul. Nah, kata lagi atau sedang atau sudah itu menunjukkan makna zaman, waktu ya. Nah, sedangkan lafaz insan itu tidak menunjukkan makna zaman. Insan seperti apa? Ali, Zainab, hayawan, ghonamun, bakorun, dikkatun, nabat, cecukulan, tumbuh-tumbuhan, jamad seperti kolamun, mistorotun, hatifiyun. Nah, semuanya itu lafaz yang tidak dibarengi dengan zaman itu dinamakan kalimat isim. Nah, contoh alamatnya kalimat isim di sini ada 4 ya, saya ringkas saja ada 4. Nah, yang pertama yakbalu al-jar. Jadi lafadznya itu menerima untuk dibaca jar. Ketika lafadz itu menerima dibaca jar, maka lafadz tersebut dinamakan kalimat isim. Contoh al-madrasati. Madrasah di sini karena dia menerima harfu jar, itu berarti dia kalimat isim. Terus apa? Menerima al. Kitabu, kitabun. Di sini kitab di sini menerima al kitabu. Maka layak dikatakan kalimat isim. Terus yang ketiga yakbalu tanwin, menerima tanwin, kolamun. Nah, di sini kolam yaitu kolamun, menerima tanwin ya. Terus yang terakhir yakbalu nida, menerima nida. Bisa dicek yang di munada ya teman-teman. Ya Zaidu menerima huruf nida. Ya Abdallahi, lafaz abdu ya Zaid ini dinamakan kalimat isim. Karena apa? Karena dia menerima harfun nida. Nah, terus kita masuk ke kalimat fi'il. Apa sih kalimat fi'il? Madalla ala ma'na binafsiha waqtaranat bi ahadil azminati salasati wad'an. Yaitu lafaz yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan dibarengi dengan salah satu zaman yang tiga secara peletakan atau secara pembuatannya ya. Nah, macam-macamnya yaitu ntar ada 3 ya. Seperti yang sudah kemarin di aji ilmu sorof. Itu ada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nah, fi'il madi yaitu hadasun wantaha, yaitu kejadian yang sudah selesai gitu. Kataba merupakan kejadian menulis, akan tetapi yaitu mempunyai makna intaha, sudah selesai ya. Berarti hadasun wantaha itu kataba berarti sudah menulis, qara'a sudah membaca. Kemudian fi'il mudhari' mazala yahdusu asna al-kalam wa yastamiru ba'dul waqti, yaitu masih kejadian di tengah pertengahan ucapan atau perkataan dan masih berlangsung di sebagian waktu. Nah, yaktubu di sini yaitu mempunyai masa waktu yang masih berlangsung. Yaktubu sedang menulis, yakra'u sedang membaca, atau akra'u atau yaktubu akan membaca, yakra'u akan membaca. Kemudian yang terakhir dari anwa'ul fi'li itu berupa fi'il amar ya. Di sini talabu hudusi fi'lin muayyan fil mustaqbal, yaitu tuntutan suatu kejadian yang itu merupakan perbuatan tertentu fil mustaqbal
di masa yang akan datang. Uktub. Nah, di sini uktub ya, yaitu saya misal berkata ke Zaid uktub. Nah, saya menyuruh Zaid itu apa? Untuk meminta kejadian yang tertentu fil mustaqbal. Jadi Zaid belum nulis, karena saya meminta dia nulis dengan menggunakan kata fil amar uktub. Si Zaid ini belum menulis, saya memerintahkan uktub. Itu kejadian yang belum terjadi, tapi saya menuntut kepada Zaid agar apa yang saya perintahkan itu direalisasikan. Uktub idhab, pergilah kamu. Nah, yang terakhir dari pembagiannya kalam yaitu berupa kalimat huruf, yaitu wahia la yadullu ala ma'nan illa ma ghairihi, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan terhadap makna. Dalam artian di sini yaitu dia kalimat huruf itu tidak mempunyai makna melainkan disambung atau digabungkan dengan kalimat lain. Nah, contoh di sini. Nah, terus kalimat huruf itu yang qasim ila qismaini. Kalimat huruf terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada huruf amil, yaitu kalimat huruf yang beramal atau mempunyai amal, seperti huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubba. Nah, terus seperti ini lagi huruf nawasib, an, lan, kai, hatta, lam, ta'lil, ila akhir. Huruf zawazim, lam, lamma, lamul amri, la, nahiyah. Nah, semuanya ini, baik itu huruf jar, huruf nawasib, huruf zawazim, semuanya itu dinamakan huruf amil karena semuanya itu mempunyai amal, beramal. Seperti misal min, apa mengejarkan isim mufrad. Huruf nawasib ini menasabkan fi'il mudhari'. Huruf zawazim ini menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, terus yang bagian yang kedua dari kalimat huruf yaitu namanya huruf atil. Apa itu huruf atil? Yaitu huruf yang tidak beramal, seperti huruf istifham, hal yaqumu Zaid, hal satadhhab ila suq. Nah, semuanya ini ketika hal ini masuk pada kalimat, baik itu kalimat isim atau kalimat fiil, ya ini bisa masuk keduanya, itu dia tidak beramal, tidak mempunyai amal untuk mengejarkan atau untuk merofahkan, dia tidak. Nah, yang kedua ini ada huruf tahdid ya. Ini perintah keras. Hala tarji ilal manzil. Kamu jangan pulang ke rumah. Tapi dengan hala ini huruf tahdid yang mempunyai yaitu perintah keras ya. Nah, kalau misal ini yang terakhir huruf airid yaitu ala, yaitu dia memerintahkan dengan lembut. Ala tashrabul khamar. Mboqiya, kamu jangan minum khamar. Ala tatakasal fil murajaah. Mboqiya, kamu tuh jangan malas di dalam murajaah. Nah, itu kalimat huruf sendiri tadi melihat dari arti la yadullu ala ma'nan illa ma ghairihi ini. Jadi kalimat huruf itu ketika dia sendiri itu dia tidak mempunyai makna. Nah, contoh lafaz fi di sini ya. Jadi ketika dia itu sendiri tanpa disertai atau tanpa digabungkan dengan kalimat lain, maka dia itu nggak mempunyai makna. Baik itu an, misal dhahabtu illa atau dhahabtu anil madrasah, kharajtu anil madrasah. Kharajtu, saya keluar, anil madrasah, dari madrasah. Ya, ani mempunyai makna dari itu, dia tidak mempunyai makna ketika dia sendiri. Fi-nya saja ketika tidak digabungkan dengan kalimat lain, itu dia tidak mempunyai makna. Dia mempunyai makna kalimat huruf itu ketika digabungkan dengan kalimat lain.
Ana ajlisu fil maqha. Saya duduk di kafe. Nah, saya duduk di fi mempunyai makna arti di itu ketika digabungkan atau disandarkan pada kalimat lain. Itu ya. Alamatnya itu la yadharu ma'nahu ila ma ghairihi. Nah, maknanya itu tidak nampak melainkan ketika disambungkan atau dikaitkan dengan kalimat lain. Itu sedikit ya mengenai pembagian kalam dan macam-macam kalam atau membentuk kalam, ada berupa kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham atas apa yang tadi sudah dijelaskan, kiranya bisa ditanyakan, bisa lewat kolom komentar atau bisa lewat japri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.